Episode 51 Batas Daya Tahan. Di sudut ring, Ren duduk bersandar pada tali, napasnya berat dan pendek, pandangannya buram, setiap helaan udara rasanya seperti menelan pisau. Penonton masih menjerit, sebagian menertawakan keberaniannya yang dianggap sia-sia, sebagian mulai berbisik dengan nada gentar, mereka tak pernah melihat siapapun bisa bertahan 2 ronde melawan Yuri. Goran menekan kain dingin ke wajah Ren, menahan pendarahan dari pelipisnya. "Kau mau berhenti?" tanya Goran pelan. Ren tak menjawab, matanya tetap menatap ke lantai kayu yang basah darah. "Kalau kau mau, aku bisa angkat tangan. Kau tetap akan disebut gila karena sudah bertahan sejauh ini," kata Goran lagi. Ren akhirnya menggeleng pelan, "Kalau aku berhenti sekarang, semua ini percuma." Goran menarik napas panjang, menunduk, "Baik, maka kau harus tahu, ronde ketiga ini akan lebih buruk dari mimpi terburukmu." Ren menutup mata sejenak, mencoba mencari sisa keberanian dalam dirinya. Bel berdenting, suara itu terdengar seperti lonceng kematian. Yuri maju dengan langkah pelan, hampir malas, tapi tatapannya kosong dan buas. Kini ia sudah memutuskan satu hal, bocah ini harus dipatahkan, bukan sekadar dikalahkan. Tinju pertama menghantam pipi Ren, membuat seluruh tubuhnya terputar ke samping, tubuhnya terbanting ke tali, dan hanya naluri bertahan yang membuatnya tak jatuh. Penonton mengerang serempak, beberapa bahkan menutup mata. Ren merasakan darah menetes dari hidungnya, pandangannya sudah berganda, namun ia tetap mengangkat kedua tangan, walau gemetar. Yuri mulai menyerang tanpa jeda, satu pukulan lurus ke dada, Ren terdorong. Pukulan kait ke rahang, Ren terhuyung, tinju ke lambung, lutut Ren menekuk. Setiap pukulan seakan menegaskan satu pesan, kau tidak punya hak berdiri di sini. Goran berdiri di pinggir ring, wajahnya tegang, ia tahu, kalau satu pukulan lagi mendarat bersih, Ren bisa kehilangan kesadaran, atau lebih buruk. Tapi di tengah hujan serangan, Ren menolak jatuh. Matanya kabur, ia hanya melihat siluet besar di depannya, dunia terasa jauh. Dalam kekosongan itu, ia teringat kembali malam saat kedua orang tuanya mati, saat ia bersembunyi di bawah meja, mendengar jeritan ibunya. Dada Ren bergetar, tangannya menutup perut, bukan untuk bertahan dari pukulan, tapi seolah melindungi luka lama yang tak pernah sembuh. "Aku tidak mau lari lagi," suaranya parau, nyaris tak terdengar. Yuri menunduk, hendak mengunci bahu Ren dan melemparkannya ke lantai. Tapi Ren merunduk, menahan lengan Yuri, dan dengan sisa tenaga melepaskan pukulan lurus ke tulang rusuk lawannya. Pukulan itu lemah, tapi tepat sasaran. Yuri mendengus, menoleh dengan ekspresi dingin, namun ia mundur setengah langkah. Hening sekejap di kerumunan, Ren menahan tubuhnya yang limbung, lututnya gemetar, tapi ia menatap Yuri dengan mata yang masih menyala. "Aku masih di sini," desisnya. Yuri menghela napas panjang, kemudian maju lagi, tinju kanannya terangkat tinggi, bersiap mengakhiri pertarungan ini dengan satu pukulan terakhir. Ren tahu ia tak akan bisa menahan pukulan itu, namun ia juga tahu, inilah momen terakhir untuk menunjukkan bahwa ia bukan hanya sasaran empuk. Saat tinju Yuri turun, Ren menekuk lutut, membiarkan pukulan itu menghantam pundaknya, bukan rahang. Rasa sakit menyambar seluruh tubuhnya, ia hampir jatuh. Tapi dalam sepersekian detik, ia mendorong diri maju dan melepaskan pukulan terakhir, pukulan yang dia tumpukan seluruh sisa hidupnya, ke ulu hati Yuri. Tubuh Yuri terhentak, untuk pertama kalinya, pria itu mundur 2 langkah penuh. Penonton terdiam, bahkan suara napas berat Yuri terdengar jelas. Ren berdiri terpincang, wajahnya tak lagi bisa dikenali, tapi matanya tetap menatap lurus ke depan. Bel ronde ketiga berdenting, Yuri menurunkan tinjunya perlahan, matanya sempit, menatap Ren seolah menilai ulang siapa anak ini sebenarnya. Ren tak sempat menikmati hening itu, begitu bel berbunyi, ia jatuh berlutut, seluruh tubuhnya kehilangan tenaga. Di malam ketika semua orang menunggu ia jatuh cepat, Ren bertahan 3 ronde, ia tak menang, tapi ia melakukan sesuatu yang lebih sulit daripada menang, membuat legenda tak terkalahkan harus mundur untuk pertama kali. Dan saat matanya terpejam, ia tahu satu hal pasti, ia bukan lagi bocah yang hanya menulis tentang pertarungan. Ia adalah bagian dari pertarungan itu sendiri. Episode 52 setelah dentang terakhir, bel ronde ketiga telah lama berhenti berdenting, namun gaungnya masih menggema di telinga semua orang. Ren tidak langsung sadar ketika tubuhnya jatuh ke matras, kepalanya berdenyut hebat, telinganya berdenging, dunia seperti kabur, hanya sisa-sisa lampu ring yang berkelebatan. Ketika matanya terbuka sedikit, ia melihat bayangan Goran menunduk di sampingnya. "Jangan paksa bangun, diam saja," suara Goran terdengar jauh. Ren ingin menjawab, tapi tak ada satupun kata keluar dari bibirnya.
Kerumunan yang semula liar kini terdiam. Beberapa orang berdiri terpaku, sebagian menunduk dengan tatapan canggung. Seorang bandar taruhan memukul meja kayu sambil memaki, "Bocah sialan, taruhanku kacau." Namun sebagian penonton justru bersorak, bukan untuk Yuri, tapi untuk Ren. "Ayo, bocah, bangkit, kau gila." Tapi hormat, Yuri berdiri di sisi lain ring, memijat dadanya yang memar akibat pukulan terakhir Ren, wajahnya tampak menahan murka bercampur tak percaya. Baru kali ini ia merasa terganggu oleh lawan yang tak pernah dianggap selevel. Seorang pria berjas lusuh, yang bertugas sebagai wasit sekaligus pengumum hasil, naik ke ring. Ia mengangkat mikrofon retak, suaranya parau, "Pemenang pertarungan ini, berdasarkan keputusan wasit." Ia menoleh pada Ren yang nyaris pingsan, lalu pada Yuri yang masih berdiri tegak. "Yuri," penonton bersorak, namun tepuk tangan itu terdengar setengah hati. Ada sesuatu yang tak biasa malam ini, seakan semua orang merasa Ren sudah lebih dari sekadar kalah. Goran mengepalkan tinjunya, ia menatap Yuri dengan sorot dingin sebelum membantu Ren duduk bersandar pada sudut ring. Yuri melangkah pelan mendekat, penonton menahan napas. Ren membuka sebelah matanya, setengah sadar, Yuri jongkok di depannya. "Kau," suara Yuri dalam, pelan, "kau bodoh." Ren mengerjap, mencoba memahami. "Kau seharusnya jatuh di ronde pertama, kalau kau jatuh, aku akan anggap kau hanya anak biasa." Yuri menunduk, suaranya menegang, "Tapi sekarang, aku harus mengingatmu." Ren tak bisa menanggapi, hanya nafas terputus-putus yang keluar dari dadanya. Yuri berdiri lagi, menoleh sebentar, "Simpan itu sebagai hadiah. Tak banyak orang yang bisa membuatku mundur." Tanpa menunggu jawaban, Yuri berjalan turun dari ring. Penonton bergemuruh dalam tepuk tangan yang lebih keras daripada ketika pemenang diumumkan. Ren tak ingat jelas bagaimana ia dibopong keluar ring. Ketika sadar, ia sudah terbaring di bangku kayu sempit di belakang arena. Bau alkohol murahan menusuk hidungnya. Goran duduk di samping, membersihkan luka di wajahnya dengan kain. "Kau gila," gumam Goran. Ren bergumam, suaranya serak, "Aku menang?" Goran menahan tawa, matanya merah, "Tidak, kau kalah telak, tapi juga menang di tempat lain." Ren menatap langit-langit kusam. "Tempat lain, kau tahu, malam ini kau dapat sesuatu yang tak bisa dibeli, rasa takut lawan, hormat penonton, dan keberanianmu sendiri." Ren terdiam lama, matanya basah, entah karena luka atau perasaan yang tak bisa ia uraikan. Di ambang pintu, seorang lelaki tua berjas panjang berdiri diam, mengamati, rambutnya putih, tubuhnya tegap, sekilas, orang itu tak mencolok di antara kerumunan. Namun sorot matanya berbeda, ia melihat Ren bukan dengan iba, melainkan minat yang dalam. Ia berbicara kepada Goran dengan suara rendah, "Bocah itu, punya nyali." Goran menoleh curiga, "Siapa kau?" "Aku hanya pencari bakat." Lelaki itu menatap Ren yang terengah. "Dan aku kira, pertarungan ini hanya awal." Malam itu, di ruangan bau alkohol dan darah, Ren tidak tahu bahwa langkahnya akan berubah. Kekalahan yang memalukan di mata sebagian orang justru menjadi tanda bagi mereka yang selama ini mengamati dari bayang-bayang. Pertarungan ilegal itu mungkin usai, tapi perjalanan untuk menjadi petarung sejati baru saja dimulai. Episode 53 Undangan dari Bayangan. Suasana kamar perawatan darurat itu perlahan sepi. Penonton sudah bubar, petarung lain sibuk merawat luka atau menghitung upah. Hanya sisa-sisa bau alkohol, darah, dan debu yang menggantung di udara. Ren berusaha duduk tegak meski seluruh badannya berdenyut perih. Satu matanya membengkak, bibirnya pecah, namun di dalam dada, ada sesuatu yang menyala, campuran sakit, lega, dan kebanggaan aneh. Goran menoleh pada lelaki tua berjas panjang yang berdiri di ambang pintu. "Aku ulangi, siapa kau sebenarnya?" tanya Goran waspada. Lelaki itu melangkah masuk, langkahnya tenang, nyaris tanpa suara, wajahnya keriput, tapi gerak tubuhnya menunjukkan disiplin yang tak biasa. "Namaku Arman," ucapnya perlahan, "aku merekrut petarung untuk kompetisi yang tidak semua orang tahu, dan aku menilai bocah ini, punya sesuatu yang langka." Ren hanya bisa menatap, separuh linglung. Arman menunduk sedikit, menatap Ren dengan mata yang tajam seperti pisau. "Kau tahu, di luar pertarungan jalanan ini, ada lingkaran lebih dalam, kompetisi ilegal kelas tinggi, taruhan miliaran, tidak ada aturan selain bertahan hidup." Goran mencibir, "Apa kau pikir anak ini cukup gila untuk?" Ren mengangkat tangannya pelan, menahan Goran bicara. "Aku mau dengar," gumamnya parau. Arman tersenyum tipis. "Bagus. Banyak yang hanya ingin jadi legenda ring sempit seperti ini. Tapi aku mencari orang yang mau melewati batas. Dan aku tahu satu hal, kau tak takut mati." Ren memejamkan mata, menarik napas.
ia teringat malam orang tuanya terbunuh. Saat itu, ia sudah kehilangan segalanya. Apa yang ia takutkan sekarang? Apa yang kau tawarkan? Tanyanya lirih. Latihan, uang, kesempatan jadi nama yang bahkan orang seperti Yuri akan hormati. Jawab Arman tenang, tapi sekali kau masuk, kau tak bisa keluar semudah itu. Goran menatap Ren lama. Ren, pikir baik-baik, kau baru saja setengah mati. Ren menoleh, menatap Goran dengan satu mata yang masih bisa terbuka. Aku lebih takut kembali jadi tidak berarti daripada mati di atas ring. Goran menghela napas panjang, memijat kening, kau ini sialan. Arman merogoh saku jasnya, mengeluarkan secarik kartu hitam, di atasnya hanya ada satu lambang, lingkaran dengan mata terbuka di tengah. Besok malam, jam 10, gudang nomor 4 di Pelabuhan Selatan, kalau kau datang, itu artinya kau menerima. Ren meraih kartu itu dengan tangan gemetar. Setelah Arman pergi, hening melingkupi ruangan, lampu neon di langit-langit berkelip, jauh di luar, hujan mulai turun pelan, membasahi aspal kumuh. Kau tahu ini bukan sekadar pertandingan, kata Goran akhirnya, ini dunia yang bisa menelanmu. Ren menatap kartu hitam itu lama, seakan melihat nasibnya sendiri tercetak di sana. Aku tidak pernah punya tempat, ucapnya pelan, mungkin di sana. Aku akan menemukannya. Malam itu, Ren berjalan pulang dengan langkah terlatih, jaketnya basah hujan, kakinya bergetar, tapi di kepalan tangannya, kartu hitam itu terasa berat, seakan sudah menjadi bagian dari dirinya. Hujan semakin deras, menenggelamkan jalanan dalam genangan dan gemuruh, namun ia tak berhenti, di setiap langkah, ia ulang satu kalimat dalam hati, aku lebih baik mati berjuang, daripada hidup tak berarti. Esok malam, gerbang baru akan terbuka. Dan Ren akan memasuki dunia yang lebih gelap, lebih brutal, dan lebih jujur daripada apapun yang pernah ia kenal. Di sana, hanya satu hukum yang berlaku, yang kuat bertahan, yang lemah dilupakan. Episode 54 Gerbang Neraka Pelabuhan Selatan. Jam menunjukkan pukul 21.48. Hujan belum berhenti sejak siang, seakan langit pun enggan memberikan restu atas langkah-langkah yang akan diambil malam ini. Angin laut membawa bau asin bercampur karat dan oli dari Pelabuhan Selatan. Di kejauhan, lampu-lampu kapal berkerlap-kerlip seperti bintang di neraka. Ren berdiri di depan gudang nomor 4, bangunannya tua, jendela-jendelanya disegel plat logam, dan pintunya hanya retakan besar dari besi tua yang menganga ke dalam kegelapan. Ia mengenakan hoodie kelabu lusuh, tangan kirinya masih dibalut perban dari pertarungan melawan Yuri, tapi malam ini, bukan rasa sakit yang mengguncangnya, melainkan firasat, bahwa dirinya tidak akan sama setelah melangkah masuk. Seketika, suara gesekan besi tua terdengar, sebuah pintu geser dibuka dari dalam. Seorang pria bertubuh besar, berkepala plontos dan bersweter hitam berdiri menatap Ren. Kau Ren? Tanyanya dingin. Ren mengangguk, tanpa kata, si penjaga memberi isyarat masuk. Ren menarik napas dan melangkah melewati ambang pintu. Di dalam, suasana seketika berubah, lampu-lampu industri menggantung rendah, memancarkan cahaya pucat kekuningan. Di tengah ruangan ada arena bundar dari papan baja, tanpa pagar, hanya dikelilingi garis merah tua seperti simbol ritual. Di sekeliling arena, puluhan sosok berdiri. Mereka bukan penonton biasa, mereka adalah calon petarung. Ada pria tinggi kurus dengan wajah seperti tengkorak, seorang wanita muda bermata satu yang sedang melumuri tangannya dengan cairan entah apa. Di sudut lain, seorang remaja berseragam SMA tapi dengan luka-luka bekas silet di lengan. Mereka semua menoleh ke arah Ren saat ia masuk, sorot mata mereka sama, dingin, lapar, siap membunuh. Arman muncul dari balik tiang penyangga, masih dengan jas panjangnya, langkahnya perlahan, suaranya tenang. Selamat datang, anak-anak pilihan, ia menatap mereka satu persatu. Kalian yang hadir malam ini telah dipilih dari berbagai lingkaran pertarungan jalanan, tapi di sini, semua ranking, semua reputasi, tidak berlaku. Ia menatap Ren lebih lama daripada yang lain, di sini hanya satu hal yang kami ukur, kemampuanmu bertahan. Jika kau masih berpikir ini sekadar pertarungan, maka pintu di belakang masih terbuka. Tapi jika kau melangkah ke lingkaran itu, ia menunjuk arena besi, kau telah membuang nyawa lamamu. Tak satu pun dari mereka bergerak keluar. Bagus, Arman melanjutkan, malam ini, kalian akan diuji, bukan untuk menang, tapi untuk bertahan hidup. Seorang pria muda berambut merah dilempar ke tengah arena. Ia berotot besar, penuh tato, lawannya, seorang gadis mungil tak lebih dari 16 tahun. Ren memicingkan mata, ini semacam jebakan. Goran, yang diam-diam mengikutinya, berbisik dari dinding belakang, bukan, ini penyaringan, uji mental. Wasit hanya berkata, satu berdiri, satu keluar. Bel berbunyi, dalam 30 detik,
gadis itu menghajar pemuda bertato dengan teknik yang kejam. Ia menginjak lutut lawan hingga terdengar suara tulang patah, lalu mengunci lehernya dari belakang. Tak ada belas kasihan, tak ada pertanyaan. Yang kalah diseret keluar, tak sadarkan diri. Ren. Suaranya dipanggil, semua mata tertuju padanya. Naik. Ren berjalan pelan ke arena, napasnya berat, tapi langkahnya pasti. Lawannya, pria gempal dengan dagu besar dan senyum merendahkan. Anak ayam, aku kira ini ujian serius, cibir pria itu sambil memutar lehernya. Ren hanya menatap kosong. Bel berbunyi. Ren menunggu 1 detik, lalu melangkah cepat, menghindari pukulan pertama, memutar tubuh, dan menghantam perut lawan dengan siku kiri. Gerakannya refleks, cepat, keras. Pria itu terguncang, Ren tak memberi jeda, 1 pukulan lurus ke pelipis, lalu lutut ke dagu. Brak, lawan ambruk, mengerang, wasit melirik Arman mengangguk. Berhenti, Ren berdiri tegak, dadanya naik turun. Darah menetes dari sudut bibirnya sendiri, tapi matanya, dingin, fokus. Arman berjalan mendekat, pelan, bertepuk tangan sekali. Insting bertahan hidup, keteguhan, amarah yang terkunci, semua bahan ada padamu. Ia menatap Ren dalam-dalam. Selamat, Ren, kau resmi memasuki inner circle. Gudang itu adalah mulut neraka. Tapi Ren tidak lari. Ia melangkah masuk dan keluar dengan kepala tegak, tapi ini baru ujian pertama. Di dalam inner circle, ada nama-nama yang lebih mengerikan daripada Yuri, ada petarung yang tidak hanya bertarung, tapi memburu, dan malam ini, mereka sudah memperhatikan Ren. Episode 55 Kandang Para Predator. Pagi hari di pelabuhan selatan tak pernah terlihat cerah, kabut asin masih menggantung, menutupi jejeran gudang tua yang di malam hari menjadi arena rahasia para petarung. Ren duduk di lantai dingin ruangan belakang gudang nomor 4, tubuhnya kelelahan, namun pikirannya tetap terjaga. Setiap suara langkah mendekat membuat jantungnya menegang. Ia baru saja lulus ujian pertama, tapi seakan itu hanyalah tiket untuk dilempar ke jurang yang lebih dalam. Arman berjalan masuk membawa 2 orang lain. Yang pertama, seorang wanita berambut pendek sepinggang, mengenakan seragam petarung hitam tanpa lengan. Tatapannya menembus siapa saja yang melihat. Di punggung tangan kirinya terukir tato lingkaran dengan mata terbuka. Yang kedua, pria kurus tinggi, mengenakan masker kain menutupi setengah wajah. Geraknya lambat, tapi setiap langkah terasa seperti ancaman. Arman berbicara tenang, suaranya menggema. Dengar baik-baik, mulai hari ini, kalian bukan lagi calon. Kalian sudah menjadi bagian inner circle. Dan itu berarti, kalian berutang darah pada lingkaran ini. Ia menoleh pada wanita itu, namanya Lina. Dia akan jadi instruktur latihan dasar kalian. Lina memandangi kerumunan dengan ekspresi muak. Banyak di antara kalian berpikir pertarungan hanya soal teknik. Salah. Ini soal mental, siapa yang berani melempar nyawa lebih dulu. Pandangan Lina berpindah ke Ren, menilai, kau, anak baru yang mengalahkan Lupo dalam 1 menit. Ren hanya menatap tanpa menjawab, kau akan jadi bahan percobaan pertama, kata Lina dingin. Arena latihan inner circle tak seperti sasana bela diri biasa, tak ada matras empuk atau kantong pasir, lantai baja, pilar besi, dinding beton retak. Pagi itu, Lina memerintahkan semua peserta berdiri berjajar. Kalian pikir latihan dimulai dengan sparring? Salah, kalian takkan menyentuh siapapun sampai otot kalian terbakar. Lina menunjuk 1 pilar baja di sudut ruangan, ambil tali rantai itu, ikat di pinggang, seret keliling arena, 30 putaran, siapa berhenti, keluar. Ren meraih rantai, seberat lebih dari 40 kg, saat ia mencoba melangkah, rantai itu mencakar lantai, menciptakan suara mengerikan. Di sebelahnya, seorang pemuda kekar segera mulai berlari menyeret rantai. Ren memaksakan diri mengikuti. Langkah demi langkah, beban itu seperti meremukkan pinggulnya. Tapi setiap kali hampir jatuh, ia mengingat wajah orang tuanya yang hilang malam itu, mengingat rasa lapar bertahun-tahun, mengingat hinaan, pecundang, yang tak pernah pergi dari telinga. 30 putaran, otot kakinya terasa putus, tangannya gemetar, pandangannya kabur. Namun ia tak berhenti. Sore hari, latihan berhenti, separuh peserta tak kuat, pingsan atau menyerah. Ren terduduk, paru-parunya perih. Tiba-tiba, seorang pemuda duduk di sebelahnya, rambutnya hitam panjang dikuncir, tatapannya tajam tapi tidak merendahkan. Namamu Ren? Ya, Ren mengangguk pelan. Aku Kuro, katanya tenang, aku dengar kau memukul Lupo pingsan dengan 1 serangan. Itu hanya kebetulan, jawab Ren dengan suara serak. Kuro tersenyum tipis. Tidak ada kebetulan di sini, hanya yang siap dan yang lengah. Kau siap? Ren mengangkat kepala, menatapnya. Kenapa kau peduli? Karena kalau kau kuat, kau akan jadi lawanku yang pantas,
kata Kuro, nada suaranya datar, dan aku ingin tahu siapa di antara kita yang lebih cocok hidup. Malam menjelang. Setelah latihan selesai, Arman memanggil Ren ke sebuah ruangan kecil. Di sana, lampu hanya satu bohlam redup. Kau berhasil melewati hari pertama, kata Arman pelan. Tapi kau harus tahu, latihan ini hanya permulaan. Di dalam Inner Circle, ada 3 tingkatan. Ia mengangkat 3 jarinya, Layer 1, tempatmu sekarang, di mana para petarung jalanan disaring. Ia menurunkan 1 jari, Layer 2, di mana para pembunuh profesional ikut bermain. Ia menurunkan jari kedua, tinggal 1, dan Layer 3, di sana, tidak ada aturan, kau boleh bunuh lawanmu jika kau sanggup. Ren meneguk ludah, kenapa kau memberitahuku semua ini? Arman menatapnya lama, karena aku ingin lihat seberapa jauh kau mau melangkah. Ren keluar dari ruangan dengan dada berdegup liar, angin laut menusuk kulitnya, tapi tak sanggup mendinginkan kobaran di kepalanya. Ia tahu mulai malam ini, setiap langkah bukan hanya pertarungan demi bertahan hidup, tapi perjalanan menjadi monster yang ia sendiri tak pernah bayangkan. Dan di dalam kegelapan gudang itu, puluhan mata lain sudah mengincarnya, menunggu saat mereka boleh mencabik-cabik yang lemah.